Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bersalawat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Biidznillah taala kita sudah sampai di hadis yang ke-22. Hadis yang berisikan tentang perkara salat, puasa, dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Insyaallah kita bacakan hadisnya. Al-haditsus tsani wal 'ishrun. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah? Faqala na'am, rawahul Muslim. Wa makna haramtul harama ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Artinya, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, bagaimana pendapat Anda apabila aku mengerjakan salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu? Apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 15. Makna aku mengharamkan yang haram ialah aku menjauhinya, dan makna aku menghalalkan yang halal ialah aku menghalalkannya lalu melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan bacakan faedah hadis. Faedah hadisnya cukup panjang, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bacakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Yang pertama adalah para sahabat semangat dalam bertanya, sebagaimana ada seorang laki-laki tadi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tujuan para sahabat radhiyallahu anhum adalah masuk surga. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama mereka hidup bukanlah untuk memperbanyak harta, memiliki banyak anak, dan tidak untuk bermegah-megahan dalam hal dunia. Itulah kehebatan para sahabat dibandingkan dengan kita kaum muslimin yang sampai saat ini kemudian masih banyak untuk kemudian melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, masih banyak bergelimang dengan dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis ini kita memiliki kesadaran untuk kembali menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga adalah dalam hadis ini disebutkan 4 macam ibadah, yaitu salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.
Yang keempat adalah manusia jika mencukupkan dengan sholat 5 waktu, maka ia dimudahkan untuk masuk surga. Yang kelima, sholat 5 waktu dan puasa merupakan sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang keenam, pengertian masuk surga karena sebagian amalan yang dikerjakan punya dua kemungkinan makna. Yang pertama ialah ia masuk surga selama terpenuhinya syarat dan terjaga dari penghalang. Yang kedua ialah ia masuk surga selama bertauhid, karena tauhidlah yang membuat salat, zakat, puasa serta amalan lainnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, pengertian masuk surga juga ada dua makna menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, yaitu masuk surga untuk pertama kali atau yang penting masuk surga walaupun tertunda. Yang kedelapan adalah tidak boleh mencegah seseorang dari yang halal. Kami ulangi, tidak boleh mencegah seseorang dari yang halal. Yang kesembilan adalah definisi Imam An-Nawawi rahimahullah, mengharamkan yang haram adalah menjauhi yang haram. Yang tepat adalah meyakini haramnya dan menjauhinya. Karena kalau tidak diyakini keharamannya, berarti tidak meyakini hukum syar'i. Begitu pula menghalalkan yang halal adalah meyakini kehalalannya dan melakukan yang halal tersebut. Berarti pengertian dari Imam Nawawi adalah ada sebagian kekurangan. Yang terakhir adalah zakat dan haji tidak disebutkan dalam hadis ini, dan ia beramal hanya terbatas pada 4 amalan saja yang membuatnya masuk surga. Ada dua alasan yang jelas untuk menjawab hal ini. Yang pertama adalah zakat dan haji jika dikerjakan sudah masuk dalam kalimat mengharamkan yang haram. Zakat dan haji jika dikerjakan sudah masuk dalam kalimat mengharamkan yang haram. Yang kedua adalah yang dimaksud masuk surga adalah jika terpenuhi syarat dan terlepas dari penghalang atau masuk surganya tertunda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita bacakan pada kesempatan ini bisa mendatangkan manfaat yang besar. Kami himbau untuk seluruh kaum muslimin tetap melaksanakan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ketika 4 perkara tersebut kita lakukan, maka ada jaminan dari Rasulullah SAW di hadis ke-22 ini, maka seorang hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua dalam surga Firdausnya, menyatukan kita semua sebagai muslim yang taat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekeliruan dari pembacaan hadis ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.